Pokoknya kan juga sampai Kabupaten Tangerang, Kodam Jayanya juga sampai Kabupaten Tangerang kira-kira gitu Pak. Ya, saya izin buka masker juga. Silakan Pak Masker. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Pro, makasih Mas. Yang kami hormati pimpinan dari Warta Kota, juga Tribun, serta jajaran tentunya, makasih Pak Pemret. Yang kami hormati Pak Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Pak Direktur. Jadi sebelum saya menyampaikan apa yang ditanyakan tadi oleh Mas Pro, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar wartawan manajemen dan wartawan Warta Kota. Luar biasa, ini akan saya tiru nanti di kantor saya. Begitu saya turun di mobil, udah dijemput Pak. Luar biasa, rasa hormat ya dari teman-teman manajemen wartawan ini dan Warta Kota ini baru turun dari mobil aja sudah dijemput. Rasa dihormati sekali. Terima kasih ya Bu ya. Makasih. Akan saya tiru, akan saya laksanakan nanti di Pemkab Tangerang seperti ini. Untuk ditingkatkan, sudah sih, tapi nanti kita tingkatkan. Baik, sebelum masuk tadi disampaikan, saya ingin juga tadi turut mengomentari apa yang disampaikan oleh rekan kita Pak Direktur nih, yang dari Kementerian Dalam Negeri. Bahwa Jakarta tetap akan dijadikan sebagai pilot project atau mungkin sebagai monumen dinamis terkait dengan perekonomian nasional. Nah, kami sependapat itu karena Jakarta sebentar lagi mungkin tahun 2024 rencananya ya Pak Dirya. 2024 Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang belasan tahun yang sebelumnya ada di Jakarta akan berpindah ke Kalimantan. Nah, bagaimana dengan Jakarta existing? Bagaimana Jakarta ke depan? Ya, masa depan Jakarta, gitu kan. Jakarta yang sementara kita tahu bahwa semua masyarakat di Indonesia ini berdestinasi bertujuan akan ke Jakarta. Setiap tahun, setiap saat, setelah Hari Raya Idul Fitri, setiap juga Hari Raya Idul Adha atau tahun ajaran baru, pasti datang ke Jakarta. Sama halnya dengan kabupaten kota di wilayah Jabodetabek, pasti akan datang juga ke Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Depok, Bekasi, dan sebagainya. Sama menjadi lokasi atau lokus tujuan dari masyarakat di seluruh Indonesia ini datang ke Jakarta. Sebagaimana kita maklum bahwa kondisi existing, DKI Jakarta ini kan perdagangan jasa, pariwisata turut menyertai sebagai sarana pendukung pusat pemerintahan Republik Indonesia. Sebentar lagi pindah tahun 2024. Bagaimana nasib Jakarta? Tambah lagi dengan keberadaan atau existing Jakarta ini sebagai pusat pendidikan. Kami berharap, ya mudah-mudahan ini sudah dirancang oleh pemerintah DKI. Mohon maaf Pak Gubernur ini DKI atau jajarannya. Kami berharap apabila Jakarta terus dilanjutkan menjadi pusat perekonomian nasional, pusat perekonomian global. Kami berharap juga harus ditingkatkan dari aspek kualitas maupun kuantitas terhadap perdagangan dan jasa. Ditingkatkan. Terhadap juga sarana atau pusat pendidikan masih tetap juga harus di Jakarta. Karena apa? Karena masa transisi ini harus tetap existing ini bisa dipertahankan. Ya. Masyarakat di luar Jakarta datang ke Jakarta untuk mencari lapangan pekerjaan. Masyarakat di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera datang ke Jakarta untuk mencari aktivitas kegiatan untuk mendapatkan kepastian di aktivitas sehari-hari. Nah tentunya pada konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Dir ini, kami berharap masa transisi ini harus sudah bisa dirancang keterlibatan pemerintah pusat terhadap keberadaan Jakarta. Tidak bisa ini Jakarta diselesaikan oleh Jakarta itu sendiri. Karena apa? Karena kompleksitas, terus juga volume aktivitas di Jakarta ini cukup tinggi, cukup besar, dan harus mendapatkan perhatian oleh Jakarta, oleh kabupaten kota sekitarnya, termasuk oleh pemerintah pusat. Jangan sampai
konsentrasi fokus kita membangun, konsentrasi fokus kita menyelenggarakan pusat pemerintahan di Kalimantan, tapi Jakarta, Jabodetabek yang segudang persoalan, yang segudang kendala, ini jangan sampai nanti luput dari perhatian pemerintah pusat. Jadi tetap saja pemerintah pusat harus memperhatikan keberadaan Jakarta maupun sekitarnya. Pernah dulu kita sering menggalakkan BKPSP namanya itu, Badan Kerjasama Pembangunan di Wilayah Jabodetabek. Saya berharap dengan institusi itu tetap ini bisa dijalankan, karena Jabodetabek bagian daripada wilayah sekitar yang berdampingan dengan Jakarta. Saya kira itu sementara, tapi yang jelas bahwa Kabupaten Tangerang, saya tambahkan boleh sedikit ya Pak ya. Kabupaten Tangerang jumlah penduduknya 3.200.000. Jakarta tahun 2001 menurut data yang ada sebanyak 10.600.000. Jadi hampir sama sebetulnya. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang setiap tahun itu bertambah 3 sampai 3,2%. Artinya 100.000 pertambahan penduduk di Kabupaten Tangerang itu akan datang, lahir maupun datang. Tidak akan jauh berbeda dengan kondisi Jakarta. Sebahagian daripada penduduk Kabupaten Tangerang itu melaksanakan tugas aktivitasnya di Jakarta, Pak. Sebaliknya juga masyarakat Jakarta ada yang juga bertugas di Tangerang. Nah, kami berharap kita pikirkan bersama-sama tentang keberadaan masyarakat kami yang di Kabupaten Tangerang melaksanakan aktivitas usahanya, bekerja, apakah itu di Pemda DKI, apakah itu di kementerian atau di sektor-sektor swasta lainnya, itu juga harus mendapatkan perhatian dari kita semua, baik oleh Kabupaten Tangerang maupun oleh Provinsi DKI. Sebaliknya, DKI juga masyarakatnya ada bekerja di Kabupaten Tangerang. Nah, untuk itu tetap harus ditingkatkan, harus kita bangun komunikasi, kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah kabupaten kota di wilayah sekitarnya, artinya di Jabodetabek Puncur. Karena apa? Karena kalau misalkan ibu kota negara Republik Indonesia sudah ini dipindahkan nanti tahun 2024, Jakarta kami berharap supaya eksistensinya tetap bisa berjalan. Perdagangan jasa, tempat wisata, pusat pendidikan, dan menjadi tujuan masyarakat untuk mencari pekerjaan. Pasti ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Setelah pindah ibu kota negara ke Kalimantan, pertumbuhan penduduk saya kira pasti akan berkurang. Atensi pemerintah pusat jangan sampai berkurang, Pak, nanti oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena banyak hal yang harus dilakukan oleh Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel, dan Bogor. Banyak yang harus kita lakukan. Oleh karenanya kami titip nih kepada Pak Menteri Kementerian Dalam Negeri, Pak Direktur, supaya atensi alokasi anggaran untuk kepentingan penanganan di Jakarta sekitarnya tetap harus dilakukan. Saya kira itu sementara. Makasih. Terima kasih Pak Sekda. Tapi itu tadi Pak, kalau untuk memudahkan koordinasi, katakanlah wilayah Jakarta sebagai provinsi itu dijadikan ditambah, seperti ada pemikiran Pak Setioso ketika jadi Pak Gubernur Megapolitan, itu mungkin Tangerang itu sebenarnya diuntungkan atau biasa-biasa aja Pak? Baik, kedua belah pihak ini Kabupaten Tangerang maupun Jakarta dua-duanya bisa diuntungkan Pak. Ya, akan tetapi kalau penambahan atau ekspansi wilayah kan itu harus diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak serta-merta dari sisi kebijakan atau diskresi itu bisa dilakukan. Jadi harus mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Tapi sejak Jakarta, Jabodetabek ini dikumandangkan dalam aktivitas kerjasamanya, ya inilah yang harus kita bangun, kerjasama. Banyak sekali kerjasama yang harus kita laksanakan antara pemerintah DKI dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Ya, antara lainnya tadi sudah disinggung. Yang pertama adalah bagaimana cara urbanisasi penduduk ini bisa dilakukan secara tertib. Yang kedua, lapangan pekerjaan ada yang di Jakarta ini supaya bisa tetap ini dipelihara, masyarakat yang di luar Jakarta bisa melaksanakan aktivitas usahanya tetap di Jakarta. Yang ketiga, masalah transportasi juga ini kan harus juga kita pikirkan juga Pak. Karena kami aja berangkat dari Tangerang ke sini 2 jam siang. Pagi Pak, kami keluar rumah itu dari Karawaci, Lipo Karawaci sampai sini itu padat sekali sampai Jakarta. Nah ini perlu juga mendapatkan
pemikiran bersama bagaimana jaringan transportasi ini kita pikirkan antara Jakarta, Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Berikutnya, wilayah pesisir kita ada 10 kecamatan panjangnya 51 km dari pesisir nyambung juga ke Jakarta. Ya, koneksi juga ke Jakarta. Ini juga kan harus kita pikirkan juga masalah rehabilitasi, masalah sedimensinya, masalah penataan wilayahnya, penataan lingkungannya. Ini juga harus dipikirkan juga. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan air bersih atau air minum penduduk Jakarta. Ini juga harus dibangun kerjasama yang optimal antara pemerintah kabupaten kota di lingkungan atau sekitar Jakarta. Saya kira itu. Jadi sah-sah saja ekspansi untuk program membangun terkait dengan perekonomian nasional, perekonomian global ada di Jakarta, kabupaten kota yang lainnya bisa diajak kerjasama. Saya kira itu. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Maisal.